Ceweknya itu emang cantik lah. Saya sampai istilahnya nggak ingat apa-apa. Bawa payung dia karena gerimis. Pak meter ya saya trekin argo. Kemana? Karet kubur. Saya kaget. Karet kubur. Terus dia nepuk. Terus ini pundak saya. Di situ kan ada perumahan saya Pak katanya. Ya udah saya antar. Saya antar langsung. Pas sampai mau belok kayak apartemen itu di dekat kuburan. Kronologinya itu sekitar jam 2 malam. Di saat saya tidur, itu ada bunyi tasi berisik. Istri saya bangunin. Istri bangunin, Pak, di samping mungkin ada maling kali Pak. Berisik, ada suara mobil. Nah dalam gang itu kan, kalau logikanya kan, situ ada bangku coran. Waktu itu ada kandang bebek juga. Bawah tuh kolam ikan lele waktu itu. Terus kesananya kan ada pos juga kan, pos saung gitu. Itu nggak rusak semuanya Pak? Kolam ikan, pot, kandang bebek. Itu kagak ada yang lecet, maksudnya nggak ada yang rusak. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari. Malam ini guys, malam spesial karena kita udah 2 juta subscriber. Makanya kontennya juga nggak biasa-biasa. Dimana di malam ini itu ada sebuah kejadian yang sempat viral di tahun 2007. Ada sebuah mobil taksi yang bisa nyangkut ke sebuah gang kecil ya yang berada di sebelah kuburan karet. Dimana kalau kalian lihat fotonya atau mungkin pernah ke lokasi, pasti kalian mikir, kok bisa mobil kayak gini nyangkut di jalan kayak begitu? Nah langsung aja nih kita wawancara. Selamat malam Pak Teto. Selamat malam. Pertanyaan pertama saya Pak, kok bisa mobilnya nyangkut di gang sekecil itu gitu? Sebenarnya saya nggak bawa ke gang. Pemulaan tuh di jalan lebar, bawa penumpang, turun penumpang. Dia bilang katanya, Pak mampir dulu, makasih. Saya bilang saya lagi cari nafkah buat anak bini. Jadi yang dilihat itu bukan gang? Bukan. Tapi apa? Jalanan biasa. Pas begitu saya lagi parkir. Ketika tuh mobil mundurnya nungging gitu. Oh, jadi awal yang dilihat itu bukan gang. Tahu-tahu kok jadi gang gitu loh. Pas begitu udah nungging, saya ngelihat ke kiri, penumpang saya itu lidahnya panjang. Bawa orang satu orang. Jadi 3 orang yang lidah panjang. Bingungnya itu. Nah, terus Pak, itu setelah kejadian itu, memang gangnya itu nggak muat mobil ya harusnya ya? Iya, harusnya nggak muat. Muatnya tuh mungkin berapa bajai, motor? Bajai beca masih bisa. Tapi kalau mobil udah nggak bisa. Oke, dan kejadian ini kan dulu sampai diliput berita-berita nasional ya Pak? Iya ya, dan kalau boleh tahu juga Pak Teto ini udah berapa tahun jadi supir taksi pada saat itu? Dari muda saya, udah berapa tahun? Berarti udah 20-an tahun ya pada saat itu ya? Dari mulai presiden taksi merah putih, sampai pet taksi diganti 3 kali kan, koperasi pet taksi. Udah ngalamin berapa zaman ya, luar biasa banget. Baik, ditahan dulu ceritanya Pak Teto. Nah sebelum dimulai, kayak biasa guys, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak biar gue makin semangat bikin videonya. Jangan lupa juga follow Instagram gue nih, The Real Aditya, biar cepet centang biru. Sama mampir ke TikTok RJ5 di mana ada konten-konten yang beda dari YouTube. Nah sebelum dimulai juga nih, gue pengen ngasih tahu sama kalian karena emang gue tuh suka ngopi ya dan suka bau-bauan dari kopi. Untungnya nih kemarin ada nih body care dari Scarlett yang varian kopi. Jadi guys, sebagai laki-laki ya, walau kita tuh suka main panas-panasan nih, tapi kita tuh harus tetap jaga penampilan nih biar tampan dan rupawan. Nah, untungnya nih ada rangkaian body care dari Scarlett di mana bakal banyak banget manfaatnya buat kita.
Yang pertama ada Body Scrub Coffee, di mana ini mengandung glutathione dan vitamin E. Manfaatnya itu bisa mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Lalu juga ada Shower Scrub Coffee dan ada Body Lotion Jolly. Nah, yang pertama nih kita pakai Body Scrub Coffee. Langsung aja kita buka. Baunya tuh benar-benar kopi banget, suka banget gue sama baunya, dan ketika kalian pakai pun di tangan, caranya tuh benar-benar gampang, nggak susah. Nah, setelah selesai kalian tuh bisa juga langsung pakai nih yang shower scrub, dimana ini tuh yang varian kopi juga ya, baunya tuh juga harum, harum kopi ya. Nah, setelahnya kalian itu pakai ini body lotion yang Jolly, langsung aja gue pakai nih. Body lotion ini juga banyak banget manfaatnya buat kalian, dan lagi-lagi wanginya tuh harum dan sangat lembut ketika dipakai. Seger banget nih guys, gue habis pakai ginian guys. Nah, ini juga udah ada logo BP POM sama MUI-nya. Jadi langsung aja nih kalian bisa beli dengan harga 75.000 per item. Langsung aja bisa di WhatsApp, Line, atau di Shopee Mall. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Baik Pak Teto, boleh diceritakan awal mula jadi supir taksi itu dari tahun berapa? Supir taksi itu dari tahun 80. Dari zaman taksi presiden taksi sampai koperasi, sampai sekarang petaksi kejadian gitu. Oh, jadi emang udah dari tahun 80-an ya? Iya. Sempet nggak Pak pengen nyari profesi lain gitu? Sempet sih, cuman lain daripada narik taksi. Kalau kerja biasa kan dapat uangnya bulanan. Kalau taksi kan tiap hari megang uang. Gitu. Nah, sebelum kejadian yang di karet itu Pak, Bapak pernah mengalami kejadian-kejadian horor lain nggak? Ya ada juga sih yang nyetopin, cuman pas begitu saya berhenti orangnya nggak ada. Yang nyetopin mungkin yang ngeledek kali, taksi. Pas begitu saya stop, nggak ada orang, ya udah saya jalan terus. Modekan di Cengkareng tempo hari pernah, bang taksi, saya mundur lagi, mana orangnya nggak ada, langsung saya pulang. Jam berapa itu biasanya? Bang saya jam 11-an lah. 11. Setengah 12 malam. Oh, Bapak sukanya narik malam? Saya orang malam, Mengkalong emang. Kenapa Pak suka narik malam? Kalau narik siang itu ya silok matahari saya nggak kuat. Gitu. Kalau malam kan istilahnya enak. Gitu. Saya dengar-dengar juga memang biasanya narik di diskotik-diskotik ya? Iya. Soalnya kalau malam itu nggak ada orang kantoran. Kalau malam itu paling di hiburan. Datang saya ke hiburan, ada aja yang keluar. Gitu. Naik taksi. Dan lagi nggak suka pakai meteran, nggak suka pakai argo. Kalau orang malam, kadang-kadang ya anterin ke sono, berduit gitu ya. Kadang-kadang dia yang ngomong berapa duit, oke sekian saya antar. Oh, jadi alasannya karena itu. Iya. Apa Bapak ikut masuk juga kali ke dalam? Enggak. Enggak. Saya pernah diajak ikut juga dalam. Makasih, saya bilang saya di luar aja. Karena itu ya alasannya lebih kayak rombongan gitu, bukan argo ya? Iya, Oke. borongan gitu. Oke, nah mungkin boleh diceritakan Pak awal mula yang kejadian di karet pada saat itu? Ya saat itu saya dari stadion dapat sewa ke ini Minangkabau. Dari Minangkabau turun, saya jalan Cikini, pas itu dapat lagi yang berpayung cewek juga gitu. Ceweknya itu emang cantik lah. Saya sampai istilahnya nggak ingat apa-apa. Bawa payung dia karena gerimis.
Dia bilang, Pak meter ya? Iya. Meter tuh apa maksudnya? Argo. Oh, argo. Pak meter ya? Ya, saya trekin Argo. Kemana? Karek kubur. Saya kaget. Karek kubur. Terus dia nepuk. Terus ini pundak saya. Di situ kan ada perumahan saya, Pak, katanya. Ya udah, saya antar. Saya antar langsung. Pas sampai mau belok, kayak apartemen itu di itu dekat kuburan. Itu ciri-ciri ceweknya kayak gimana, Pak? Ceweknya cantik, kecil lah, mungil itu. Cantik aja, mulus deh itu. Rambut panjang. Pakai baju apa? Baju merah. Baju merah. Apa yang dipikirin Pak Teto pada saat itu? Merinding atau gimana? Apa Merinding biasa sih aja? enggak. Jadi saya mikirnya pas saya tengok dia senyum, saya bilang orang gini apa, tapi udah cakep tuh orang. Oh, gila, saya bilang. Cakep amat. Jadi saya ngeres punya pikiran. Ngeliat kecantikan dia. Ya saya antar, saya turunin. Pak mampir Pak, makasih saya lagi narik nafkah buat anak bini. Saya bilang. Itu yang dilihat apa tuh di rumahnya? Jadi kayak rumah-rumah aja gitu. Belum masuk, dia buka pagar gitu, pagar pintu tuh, gerbang. Dia bilang, Pak mampir, makasih Neng, saya lagi nyari nafkah buat anak istri. Udah dah kamu, sana pergi katanya. Pas saya maju, mau parkir tuh dari depan rumahnya maju, terus saya mundur, mobil, tiba-tiba nungging. Pala di bawah, buntutnya di atas. Saya nengok, begitu itu orang, 3 orang kayak ngangkat mobil saya, lidahnya pada panjang. Jadi menyeramkan, saya itu nggak inget apa-apa langsung di situ. Kayak gimana Pak sosok yang dilihat? Menyeramkan. Mungkin dari otak saya ngeres, mungkin di situ letaknya. Jadi si lidah itu segini, jadi saya takut. Jadi pokoknya nggak ingat apa-apa, pas itu ngelihat saya pingsan. Itu tahu-tahu dibangunin sama orang botak perut gede pakai celana pendek, centengnya ini katanya SMP 38. Bangun kamu, mobil masuk perapatan. Terus saya bilang, saya bangun tuh, astagfirullah, gua orang katanya bukan setan. Ya maaf Pak, saya bilang. Tuh baru saya ngeh, maaf saya nggak ingat apa-apa Pak. Lu gila, mobil masa masuk ke sini katanya. Nggak tahu tuh ada sis kamling depan lu, nggak mana masuk katanya. Tuh di situ. Terus orang gendut itu nyuruh turun, saya dibawa ke pos. Bos itu pas itu ditaruh di depan, orang pada lewat pada nanya. Kata Pak RW, ke kantor RW aja masukin ini. Masuk kantor RW. Kata anak Karang Taruna, udah jangan takut Pak, polisi urusan saya. Itu jam berapa Pak? Bangsa jam 2 lebih. Oh masih pagi? Iya. Tapi udah rame warga? Udah rame. Udah rame, ngedenger gitu udah rame. Langsung pada keluar ibu-ibu segala. Pas ketemu jelang subuh, ada orang kakek-kakek mau sembahyang subuh ngomong. Wah tuh makhluknya katanya pada pulang tuh 3 orang, iseng aja. Saya bilang, siapa Pak? Makhluk apa Pak? Enggak. Bisa lihat ke situ Pak? Gitu. Saya nengok ke kanan tuh ke bapak itu, makhluk apa Pak? Saya bilang, enggak itu, itu aja nggak ada di situ katanya. Itu orang tua mau sembahyang subuh sebenarnya. Itu saya itu emang keluar air mata saya, kesedihan saya karena lupa. Pak mana ada orang tua untuk ini supaya kita dielingin gitu. Maksudnya lupa gimana? Lupa daratan aja, lupa nggak ingat agama gitu. Oh karena tadi sempat mikir ngeras. Iya ngeras gitu. Di situ saya. Sempet nangis itu Pak? Sempet nangis saya gitu. Jadi kesedihan saya itu. Itu Saya yang kalau cerita itu emang udah jadi sedih gitu. Cepet saya nangis ya. sedihnya bukan karena taksinya nyangkut ya? Bukan. Karena kelakuan saya itu nggak ingat sama yang kuasa. Gitu. Walaupun hanya baru sebatas pikiran. Batas pikiran doang gitu. Baru sebatas pikiran doang, waduh cakep amat. Jadi ngeras itu. Itu emang berarti ngobrolnya agak jarang juga sama wanita itu ya? Apa sering? Nggak ngobrol. Nggak ngobrol sama sekali sama dia. Pas saya tengok kaca spion aja cuman senyum aja senyum. Saya bilang orang senyum aja kenapa? Saya bilang tapi cakep juga nih, nah itu gitu. Putih gitu Pak? Putih udah cakep aja itu.
Gimana sih kalau anak muda ngelihat yang cantik gitu, tahu kan nggak ingat apa-apa, maunya yang nggak aja gitu. Rumahnya tuh mewah apa gimana rumah ceweknya? Rumahnya sih, perumahannya sih sedang. Kalau apartemennya depannya apartemen, terus masuk ke dalam, di karet itu agak ke dalam, belokan ke kiri. Nah itu perumahan semua, komplek kayak komplek itu perumahan. Padahal aslinya nggak ada. Kuburan semua pas itunya, sebenarnya itu kuburan semua. Iya, di tahun 2007 tuh udah ada apartemen belum di situ ya? Nggak ada. Sebenarnya nggak ada ya Pak? Nggak ada. Kalau sekarang kan udah ada nih. Sekarang dekat nggak situ. tahu dah itu. Saya belum Kalau kesana lagi. tahun itu nggak ada? Nggak ada sama sekali. Emang kuburan sih. Pas begitu saya pernah langsung naik sepeda kan, kalau tiap habis pagi tuh Minggu naik sepeda saya mampir situ. Ini gua kesini nih tempo hari nih kok kuburan, balik lagi. Saya mau ngomong ke RW nggak enak, malu hati saya bilang. Gitu, mau ngomong waktu kejadian saya begitu. Nah ini kita balik lagi nih ke kejadian itu Pak. Jadi yang dilihat itu di bangku-bangku itu ada 3 sosok berarti setelah. Enggak, di bangku sih ada 1. Yang lidahnya panjang. Yang lidahnya panjang di luar jok. Di luar jok? Di luar mobil. Pas mobil nungging, saya nengok ke kiri, di luar mobil ada 3 orang lidahnya panjang. Jadi ini aja 3 orang. Jadi 1 di depan, di sini. Setelah itu Bapak pingsan? Saya itu nggak ingat apa-apa. Tahu-tahu dibangunin di situ, kok mobil saya ada di gang gini. Apa saya lihai ngejalanin, apa mobil diangkat dia, nggak tahu itu. Di situ otaknya. Kalau saya ngejalanin kan di situ pinggir-pinggirnya banyak pot. Mungkin kena pot dong, pada menyok. Mobil tuh mulus pas dikeluarin. Saya kan ngontek sama supir taksi, pada datang semua. Nggak taunya digostong, katanya pakai balok, 3 balok dibawa ke depan. Itu kan akhirnya diinterogasi sama warga Pak saat itu? Itu ditanya sama Pak RW, sama yang pos itu. Kenapa? Nggak tahu Pak. Bapak keperapatan ini nggak tahu, saya nggak ingat. Ya kan kalian polisi sekilas Bapak melihat ke belakang, itu orang udah berubah wujud gitu ya. Itu sih bukan yang orang yang tadi yang naik. Kayaknya ada 3 orang, 3 makhluk lah. Ya, Saya pas ngerem, terus saya bilang, tahu ada di situ. Itu gang buntu ya Pak? Apa enggak? Enggak, itu perapatan bisa ke jalan besar lagi, sono Tapi SMP. memang itu jalan untuk Kecil, bajai, untuk bajai, motor untuk lah. beca lah itu, motor. Mobil mah nggak sampai. Jadi jalanan nih pinggir, mobil nih ini ban. Pinggir sini, ban sini. Kalau ke kanan dikit ngejeblos semua itu. Iya ya, yang bikin bingungnya itu. Jadi pas. Ban Harusnya itu kalau pas misal pinggir. masuk dari awal itu pasti lecet-lecet gitu. Pasti. Soalnya di pinggir perapatan itu ada pot bunga kan. Potnya tuh nggak kenal sama sekali. Kagak katanya, kata orang, saya sih nggak lihat. Kata orang mobil nggak apa-apa, nggak menyok, nggak apa. Sampai dibawa ke rumah ke Kampung Jawa tuh mobilnya mah nggak apa-apa katanya. Kok bisa di perapatan ini lihai amat, kata anak-anak. Boro-boro saya ingat bawa, saya nggak ingat apa-apa, atau ada di situ aja. Kalau nggak dibangunin sama penjaga itu sekolah SMP 38. Gua orang katanya, bukan setan. Baru saya ingat, astagfirullah ya Allah. Saya lap buka, ya Allah maaf Pak, ya Allah. Habis Bapak nggak pakai baju, udah bawa tak hitam lagi, nggak pakai baju gitu. Jadi pakai kolor aja, kaget saya pula juga gitu. Wah, udah habis ngelihat lidah keluar, 3 orang, pas betul ngelihat Bapak itu hampir aja saya kaget. Itu pas diinterogasi, Bapak sendiri bingung nggak? Ini gimana cara masuknya mobilnya gitu? Justru itu, saya bilang saya nggak tahu ini kok mobil tahu ada di sini Pak. Saya nggak tahu, nggak ngejalanin, nggak apa perasaan saya. Saya nggak tahu, saya tidur malah dibangun sama Bapak ini, saya bilang. Nah setelahnya mobilnya itu diapain Pak? Kan nyangkut tuh, pasti Iya. ganggu kan? Iya, itu Diapain? katanya, saya kan di pos nggak ikut ngegotong. Teman-teman bilang katanya, digotong pakai balok bawah, dua RT pada ngegotong katanya ke jalan. Dibongkar juga si skambling belakang itu SMP 38.
Itu si skamlingnya sampai posnya dibongkar? Dibongkar itu. Karena nggak muat buat Karena keluarin nggak ya? muat ngeluarin pakai balon gitu. Ya ini kalau emang secara logika kan harusnya kalau masuknya aja susah, pasti udah hancur duluan dong. Iya. Kalau dia keluar baru udah apa namanya udah hancur karena yang tadi masuk gitu. Bekas masuk. Itu mobil mulus. Kalau saya bisa ngejalanin sampai situ berarti saya supir lihai. Pintar berarti. Saya juga bingung, tahu mobil ada di situ, saya tidur itu, nggak ingat apa-apa. Setelah kejadian itu, apa wanita itu pernah datang lagi, Pak? Nggak ada sama sekali. Kadang-kadang saya kalau habis itu ya, masih narik saya. Emang keadaan saya tuh nariknya malam. Kalau siang tuh nggak bisa, silo gitu, matahari. Saya narik. Kalau saya nggak dapat penumpang, lu jangan perasaan nih. Jadi hati saya sendiri, lu ngegodain gua aja, lu kasih ke sewa nih, gua penglaris. Tahu-tahu suka ada ngetopin, naik Pak taksi, main argo terus. Pas gitu saya lihat, Pak kenapa sih ngeliatin, enggak ingat sama ponakan saya. Oh, karena ngiranya, oh jangan-jangan ini hantu lagi. Iya, gitu. jangan-jangan itu yang kemarin lagi yang saya bawa. Padahal bukan. Bukan. Jadi ada rasa trauma juga Trauma ya? juga ada. Tapi mau gimana lagi, harus tetap Iya, narik. soalnya saya ekonominya dari situ. Bukan dari mana-mana gitu. Saya narik lagi langsung. Pas sampai penumpang ada, kecuali lelaki saya bodo amat. Kecuali cewek saya lihat lagi spion gitu. Takutnya yang enggak lagi gitu aja. Tapi alhamdulillahnya nih sekarang nih saya itu jadi bukan penakut. Jalan kemana aja ya. Orang kalau di kampung kan kalau habis ada yang meninggal, rumah pada sepi. Kalau saya di rumah tuh keluar, tinggal ibunya anak-anak. Mana sih Pak? Orang bisa ada yang mati, biarin aja yang mati mah yang mati. Itu nggak pernah ngeliat apa-apa. Alhamdulillah itu. Jadi biasanya takut kan kalau ke sono kesini rumah kosong aja takut kan, merinding. Alhamdulillah. Loh, setelah kejadian itu malah nggak takut? Nggak takut. Tapi paling trauma aja kalau misalnya ada cewek kalau sendiri. cewek yang narik lagi nih, kalau ngeliat cewek naik gitu sendiri, takut. Tapi emang ini kalau bicara logika ya Pak, karena kan kadang ada nih cewek cantik, tapi motifnya nih kriminal, ternyata dia pengen mencuri, merampok gitu kan. Tapi ini nggak ada yang hilang sama sekali pada saat itu Pak? Nggak ada. Biarin orang malam tuh cewek gitu, paling juga ngebohongnya apa, tunggu Pak. Udah naik saya anterin ke tempat, tunggu Pak. Dianya ngilang. Itu mah udah logika. Berarti sering lah. Dari sisi harta benda nggak ada yang diambil semua saat itu? Belum pernah. Bayar nggak tapi ceweknya? Belum bayar, justru itu suruh mampir, saya nggak mau. Jadi nggak bayar. Udah kamu sana pergi katanya. Pikiran saya bayar dulu ke sini. Kagak itu, kagak bayar. Pas begitu, udah pergi sana lu katanya. Akhirnya saya maju, mau mobil, mau parkir, mau balik lagi ke sini kan dari sini. Parkir ke sana, mau balik lagi ke arah ke jalan besar. Pas begitu balik lagi, saya mundur, nungging mobil segala gitu. Itu traumanya saya tuh pas ngelihat ke kiri, orang penumpang satu, kenapa di samping mobil saya tuh ada 3 yang begitu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Nah, jadi guys, karena ini spesial 2 juta subscriber ya, tim RJ5 juga udah wawancara nih saksi-saksi yang ada di lapangan pada saat itu. Ini videonya. Jadi guys, sekarang di depan gue udah ada Pak Bambang, saksi pertama kali nih yang melihat kejadian taksi nyangkut ya di jalanan yang seharusnya nggak bisa masuk mobil. Boleh diceritain Pak Bambang awal kronologinya tuh gimana? Kronologinya itu sekitar jam 2 malam. Di saat saya tidur,
Itu ada bunyi tasi berisik, istri saya bangunin. Istri bangunin, Pak, di samping mungkin ada maling kali Pak, berisik, ada suara mobil. Dari situ ya kita kan pikiran dia maling mobil ya. Saya keluar, pas saya keluar ternyata mobil taksi. Posisi nyala, hidup mesin, main gas, main rem. Nah di situ saya bangunin, ketok kapnya pertama pelan kan. Ternyata dia nggak bangun juga Kak, masih nggak sadar. Sampai saya naik kap atas, saya gebrak. Itu sekencang-kencangnya baru dia keluar. Dia baru dibilang sadar dari situ. Jadinya sekitar jam 2 malam lah Pak, jadinya. Itu nyangkutnya di mana taksinya Pak? Pas ini, peralon tuh, rumah. Itu mentok peralon. Logika kan harusnya nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, nggak tahu kan posisi saya bangun udah di situ taksinya gitu loh. Pada saat itu sempet takut atau gimana? Saya dibangunin karena kan istri saya tidur, dibangunin, Pak, ada mobil tuh, mungkin mobil apa? Maling mobil. Ya, saya langsung keluar aja. Ternyata di situ ada sopir taksi ya, saya gebrak. Baru sadar, saya ngomelin pertama Pak, karena saya nggak tahu. Saya ngomelin, dia malah bilang, astagfirullahaladzim, saya dipeluk. Gitu. Dia bilang, Pak, dia bilang, makasih apaan? Enggak gini, wah enggak tuh. Saya cek dulu Pak, benerannya kan. Sampai KTP saya cek, surat-suratnya saya cek, ternyata bener free taksi. Gitu aja sih. Nah setelah kejadian itu ditanya nggak, kok Bapak bisa masuk sini? Gitu? Saya tanya, katanya habis narik penumpang dari Manggarai kalau nggak salah. Turun di perumahan gitu. Bilangnya begitu, perumahan. Perumahan mana Pak? Nggak ada perumahan di sini. Di belakang, oh nggak ada Pak. Saya tanya ke sana, dilihat kuburan, astagfirullahaladzim lagi, kaget ya. Memang di sini nggak ada perumahan atau apartemen? Nggak ada. Pada tahun 2007? Nggak ada. Yang ada kuburan aja? Kuburan. Keanehan-keanehan apa aja menurut Bapak ketika taksi itu bisa nyangkut gitu? Kalau saya nggak kepikiran ke sana sih Pak, awalnya Pak ya. Cuman dibilang ngegas ini, dibilang kan dijot-jot. Terus saya nggak lihat itu, saya ngeliatnya mau dia main gas sama rem. Itu kondisi gini-gini Pak, tuh saya naik kap. Saya hajar tuh. Jadi taksinya pada saat itu goyang? Goyang, tapi pikiran saya kan nggak ke sana ya, nggak ke mistik ya, tapi pikiran saya tuh dia main gas sama rem aja. Gitu. Oh jadi suara gasnya tuh bunyinya kenceng banget? Kenceng Pak, makanya saya dibangunin juga. Ya. Posisi rumah Bapak memang paling dekat? Ini. Oh persis di sampingnya? Sampingnya persis. Dan kalau menurut Bapak, kan saya dengar-dengar juga, secara logika ya nggak mungkin ada mobil bisa lewat. Enggak. Dan katanya juga nggak lecet Pak. Taksinya nggak lecet sama sekali. Pot-pot juga katanya nggak ada yang rusak, nggak ada yang pot, nggak ada yang jatuh. Nggak ada. Pokoknya pas saat jamnya itu, saya kan sampai jam 3 pagi ya. Karena harus kerja, saya tidur lagi. Pas paginya saya bangun, ternyata udah rame orang gitu. Nggak ada yang lecet sama sekali, nggak ada. Dari mobil, dari apa tuh nggak ada. Dan kan itu juga melewati sebuah pos ya Pak, pos Skamling ya. Dan posnya nggak hancur juga ya? Nggak ada yang lecet sama sekali Pak, pokoknya. Ya ini posnya. Dan pernah nanya nggak sih Pak, sebenarnya kok bisa terjadi kayak gini tuh gimana gitu? Ke orang yang mungkin ngerti atau paham? Saya nggak pernah nanya. Nggak pernah tanya lagi. Pokoknya yang lebih paham kalau daerah sini ya Bang Munir. Bang Munir lebih paham dari sini. Pak RT-nya. Karena emang dia orang sini asli. Gitu, Bang Munir yang lebih paham. Dan supir taksi kan sempat bilang melihat 3 sosok wanita ya? Iya. Itu Bapak pernah melihat juga atau pernah mendengar? Nggak lihat. Kalau saya lihat juga pasti saya kabur lah. Saya ngeliatnya hanya supir taksi sendiri. Dari sana, dari arah kuburan ke sini, udah gitu aja. Jadi yang mungkin Bapak bingung sampai hari ini adalah gimana caranya taksi itu masuk ke gang ini? Iya, karena saya lihat sendiri, sampai saya senterin yang nggak ada yang ngecet. Sama sekali nggak ada yang ngecet. Menurut Bapak, kenapa bisa masuk? Wah, saya nggak kepikiran ke sana karena bawa posisi bangun tidur dibilang maling, pikiran saya itu maling mobil udah awal-awal. Sampai saya bilang minta maaf ke supirnya karena saya terus terang saya marahin awalnya karena saya nggak tahu kejadian dia kenapa. Pas dia sadar dia cerita,
Habis bawa orang dari Manggarai, turun di sana, sampai sini ada penumpang, mukanya jelek-jelek, dia bilang, udah akhirnya saya bawa ke pos depan, saya kasih makan, ditemenin sama Mang Ateng, kasih makan, kasih minum, kayak dibawa ke pos RW. Di situ udah ditemenin sama yang orang banyak, mulai orang banyak lah pada ngumpul. Saya kembali lagi tidur karena besok harus kerja. Itu aja sih kemarin. Jadi nggak ada gosip-gosip yang beredar, Pak. Kayak saya pernah dengar juga katanya ada seorang warga yang bilang kalau supir itu diganggu oleh makhluk halus yang ada. Iya, kalau gosip itu sih ada. Cuman kalau saya sih, gosip apa tuh, Pak? Boleh dibilangin nggak? ya gosip-gosip itu aja, habis diganggu sama makhluk halus, mengantar penumpang gitu. Paling gitu-gitu aja sih, Pak. Makhluk halus yang mana ya? Yang cewek itu 3 bilangnya kadang. Cuma saya kalau kayak gini, kadang-kadang saya nggak peduli gitu loh. Itu aja. Ya, jadi guys, sekarang di samping saya udah ada Pak Munir nih, ketua RT setempat. Pak, pada saat kejadian, Pak Munir ini ketua RT ya? Iya, beneran waktu itu pas kejadian saya udah jadi RT. Boleh diceritakan mungkin, Pak, kejadian yang sebenarnya itu seperti apa? Kalau menurut supir taksinya, Pak Tito ya, dia bawa penumpang itu dari Manggarai. Dia bawa penumpang tuh 1 dia. Pas sampai sini nih, dia kan nggak tahu nih daerah Karet Tengsin nih, Gang Buaya. Kuburan lah. Ya, kuburan. Nah, itu kuburan itu dia seolah-olah tuh tukang taksi perumahan gitu dibilang. Kayak komplek gitu, perumahan. Setelah itu penumpangnya kan turun nih di pas depan pos RT. Pas turun, arah mobilnya arah ke sana ya. Arah ke gang itu. Terus pas turun itu tuh ceweknya itu jalan aja udah arah ke sana. Tuh bapak posisinya kan mobilnya mau parkir ke sana gitu kan. Udah gitu nih seolah-olah nih dia nih ada makhluk halusnya 3 orang nih. Nah, menurut cerita Pak Tito itu dia didorong gitu sampai ke sana tuh, sampai ke dalam gang. Nah, dalam gang itu kan kalau logikanya kan situ ada bangku coran. Waktu itu ada kandang bebek juga. Pada bawahnya kandang atas kandang bebek. Bawah tuh kolam ikan lele waktu itu. Terus kesananya kan ada pos juga kan, pos saung gitu. Itu nggak rusak semuanya, Pak? Kolam ikan, pot, kandang bebek. Itu kagak ada lecet, maksudnya nggak ada rusak. Cuman bekas selip-selipan ban ada di telapakan got, pinggir got itu, seolah-olah kayak ban selip itu. Jadi seakan-akan potnya tuh nggak kena. Nggak kena. Padahal di satu tempat. Iya. Jadi kan di sini jalanan kiri kanan got. Jadi seolah-olah nih jalan di pinggiran got gitu, kayak selip gitu. Tanda bannya tuh ada tuh, panjang gitu. Tapi kan sebenarnya kan jeblos, tapi bisa terbang begitu. Sampai mentoknya yang tadi di sana tuh, yang dekat rumah Pak Bang tuh, di rumahnya situ. Pada saat itu rame, Pak, melihat taksi di gang tersebut. Awalnya itu kan kejadiannya kalau nggak salah ada Ansip, namanya almarhum udah si Pak Ateng ya. Udah gitu Pak Ateng laporan sama Pak Bang. Pak Bang beneran anaknya lagi nangis. Dia bangun, laporan, Pak Bambang tuh kok ada taksi masuk gini-gini kan. Langsung Pak Bambang nyamperin, digedor-gedor tuh, lu gimana sih katanya, masuk-masuk gang gimana gitu kan. Udah gitu tuh supirnya belum sadar itu, dia kayak kesima apa gimana. Setelah itu dia pas digedor-gedor baru dijemput, astagfirullahaladzim tuh supirnya. Nah di situ kejadiannya tuh. Gedor-gedornya tuh sama Pak Bang. Pada saat itu Pak Munir pertama kali ngelihat taksi ada di gang yang seharusnya nggak muat mobil,
Apa dalam pikiran Bapak? Ya kalau saya lihat itu logikanya nggak mungkin lah gitu kan. Kayak gangnya kan sempit. Logika di sini ada bangku coran, sini ada kolam lele, terus di sananya juga ada pos. Kan nggak mungkin kalau orang yang sehat masuk ke situ, ya kan? Akhirnya dievakuasi mobilnya Pak. Jam berapa tuh? Mobilnya jadi itu sekitar subuh orang berduyun-duyun tuh pada ngeliat gitu, rame-rame. Nggak lama supirnya dibawa ke pos, diamanin. Saya sempat baca di berita Pak, nggak tahu nih bener apa enggak. Katanya ada seorang warga sini bilang kalau emang Pak Teto ini katanya diganggu lah oleh makhluk halus yang ada di sini. Itu bener apa enggak Pak? Ya kejadiannya emang benar itu waktu dia bawa penumpang itu. Memangnya sebelumnya ada kejadian horor juga di daerah sini Pak? Kejadiannya yang saya pernah cerita juga dari tukang soto mie itu Pak Heri. Dia ini pulang dagang lewat sini nih, masuk ke kuburan. Pas di tengah, bang beli bang gitu. Pas beli dilayanin, pas mau dikasih orangnya hilang. Nah dia langsung kabur, dagangannya ditinggal tuh Pak Herinya tuh. Jam berapa itu Pak? Dia pulang dagang kalau nggak salah jam 1, kadang-kadang jam 12. Malam? Malam. Dia dagangnya malam kan, keluarnya sore. Apa sosok cewek yang sama atau beda? Dia berupa kayak kuntilanak gitu deh kalau dicerita dah. Karena kan Yang kalau rambutnya panjang. Kalau yang Pak Teto itu kan katanya ada 3 cewek ya? Ya, yang lebih tahu lagi ya Pak Tito, karena kan saya nggak tahu, nggak ngelihat. Kalau Bapak sendiri pernah ngeliat yang sosok 3 cewek itu? Alhamdulillah belum pernah. Gitu. Jangan sampai ya? Iya. Tapi ada lagi Pak pengalaman-pengalaman di sini? Ya kalau zaman-zaman dulu kejadian di depan jalan raya ada juga. Gitu. Sering kejadian juga jalan raya ya. Jalan raya depan. Di mana tuh? Di pernah kejadian juga. Jadi dulu ada wanita malam, dia pekerja malam. Nah itu dia ketabrak. Tabrak ya istilahnya dia gentayangan dah itu. Pasti sering kejadiannya di situ. Mobil dari arah begini bisa lawan arah ke sana gitu. Padahal itu kan ada trotoar, bisa mental gitu berbalik. Mobil-mobil box lagi, mobil truk. Pernah kejadian. Maksudnya kecelakaan gitu Pak? Nggak kecelakaan, tahu ngantuk, tahu apa gitu. Tahu-tahu tuh mobil melintir balik ke sono arahnya, posisinya gitu. Tapi dia mengaku ngelihat ada sosok Nah cewek. kayak ya ada yang nyebrang, dia menghindar. Menghindar itu kejadian siang bukan malam gitu. Siang. Selalu tuh ada orang nyebrang, jadi dia menghindar ngebuang gitu. Berarti ada beberapa kejadian juga ya sebelum kejadian ini ya, B ya? Ada tuh dulu tuh. Dulu ada Dan sama juga cewek juga berarti ya? cewek. Iya. Kalau nggak salah namanya Eli dulu. Perempuannya itu. Sesudah kejadian ini apa ada lagi Be? Ya saya belum pernah dengar lagi tuh, udah nggak ada lagi gitu. Mungkin kalau yang lain-lain mungkin tahu, saya nggak ada cerita lagi gitu. Oke. Kan di sini kan banyak kan orang gitu. Kalau yang saya alamin ya tahu ya itu aja. Dan pas proses evakuasi itu katanya sampai harus ada yang ditebang ya karena nggak muat buat ngeluarinnya. Bukan ditebang, jadi itu kan di situ ada pohon, ada gubuk, isinya pot-pot semua kayak rak modelnya gitu. Pas mau dikeluarin itu harus dibongkar, dibenahin dulu rapi, baru bisa keluar. Itu juga keluarnya didorong rame-rame. Nah, warga mobil nggak jalan, mati posisinya. Cuman ada yang bawa gitu. Itu juga teman-temannya pada datang semua, supir-supir, nengokin dia tuh Bapak Tito. Sempet nanya nggak Be? Misalnya sebenarnya ada kejadian apa sih kok sampai nyasarnya di sini gitu? Nanya sama orang yang ngerti lah dari sisi kayak gitunya. Saya nggak sempet nanya itu.
Iya. Ya, pokoknya begini aja lah kejadiannya gitu Iya. ya. Ya, yang saya tahu ya itu Pak Tito bawa penumpang aja dari Manggarai itu. Oke. Setelah kejadian itu Pak, Iya. ada kayak perubahan-perubahan nggak atau kejadian-kejadian unik yang dialamin Bapak atau maupun mobil taksinya? Tapi nggak ada, setelah itu doang. Terus aksi saya tuh ada yang narik, saya kasih narik orang dulu, nyerap gitu. Dia tarik katanya. Pas itu dia tarik tuh emang keadaan pendapatan itu lumayan gitu. Ada aja hasilnya katanya. Bawa hoki katanya. Dia bilang. Maksudnya mobilnya dikasih ke supir lain gitu? Iya, jadi mobilnya diserpin ke supir lain. Nih lu narik ye, katanya. Mobil hoki nih gue narik terus dong, jangan lu aja. Maksudnya gue dapet duit segini nih buat toko, udah nggak usah, udah milik lu, saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang, udah gue mau bekas lu juga nggak apa-apa dah katanya, dia bilang gitu. Lu dapet apa sih kok bekas mau, saya gituin kan. Ini lumayan hoki lebihnya katanya, dari setoran, dia bilang gitu. Oh, lah terus Bapak narik pakai apa? Terus saya kan pernah dulu itu. Setelah kejadian itu? Ya, pernah dulu saya serapin dia. Jadi buang suya dulu kalau saya gitu. Pas itu dia yang nyerap juga hoki katanya. Terus saya narik lagi, udah hoki dia udah seminggu tuh saya baru narik lagi. Kalau nggak dapet sewa tuh saya suka minta sama dia. Di dalam hati aja, kasih kayak gue nih sewa nih penglaris. Gitu ngomongan saya tuh. Tahu-tahu ada yang topin aja. Kalau cewek saya lihat spion, takutnya yang enggak. Soknya saya tuh. Tapi kalau cowok mau udah amat deh saya bilang. Itu masih narik malam juga? Narik malam, nggak pernah saya narik siang. Jadi sempat pray sebentar baru narik Iya. lagi, dan uniknya Iya. kayak makin apa namanya? Makin sering pelanggan Sering gitu. pelanggan gitu. Padahal sebelumnya sepi apa gimana? Sepi emang, sebelum dapat dia itu emang suka sepi. Saya malahan orang malam itu kalau naik tuh gua nggak dapet duit, utang dulu ya katanya. Ya. Memang kalau dapat duit bayar utang gua berapa ya tuh lebihnya tuh buat lu. Gitu. Orang malam itu. Bisa juga naik taksi ngutang ya? Iya. Baru tahu saya. Kan Ntar saya coba ya. Udah sering itu langganan tuh kalau pulang dari bar aja, dari tempat kerja dia. Duh Pak, kena sepi nih. Sepi apa ya? Maksudnya masang petasan deh, rame, saya gituin kan. Tuh, kadang-kadang Pak nggak bayar dulu. Tapi kalau dapat uang dia lebih royal dari bangsa yang ada. Nah, saya dengar-dengar juga kan Bapak akhirnya memutuskan untuk resign dari supir taksi ya. Iya. Itu di tahun berapa, Pak? Itu waktu tahun berapa tuh? Itu waktu stadium tutup. Diskotik stadium tutup tuh, sebelum tutup saya udah berhenti karena ada apa? Ada nah, ada kan taksi meter tuh rusak sama dia. Jadi nggak laku lah. Nah, online terus kan. Langsung saya berhenti tuh, mundurkan diri. Ke bos-bos saya nggak menarik lagi. Lu kemana? Tahu deh kalau ada kerjaan kerja, kalau nggak ada ya pulang kampung. Nggak nyoba taksi online, Pak? Ya. Akhirnya sekarang sibuk apa nih? Sekarang kesibukan saya itu ngebantu anak saya konveksi CMT di Kuningan. Barangnya dari sini, dari Gang Songsi dikirim ke sana. Jadi dikerjakan di sana di kampung. Jadi konveksi sekarang ya? Iya, anak saya konveksi, saya ngebantuin aja ngepak, kadang-kadang buang benang. Berarti juga setelah kejadian itu memang udah nggak ada lanjutannya lagi ya? Nggak Nggak ada hubungannya lagi sampai ada hari ini? hubungan lagi sampai hari ini. Oke, baik. Nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Pak Teto, Pak Bambang, sama Pak Munir, dimana emang kejadian itu dulu viral banget di tahun 2007. Nah, langsung aja nih kita tanya-tanya sama Pak Teto. Pak, ini saya iseng aja nanya Pak. Kan Bapak itu jadi supir taksi dari tahun 80-an ya? Iya. Dimana kan kondisinya pasti beda banget dong sama tahun 2000-an kan? Iya. Nah, itu
pernah ada nggak sih Pak kejadian-kejadian teman-teman itu yang ngalamin kejadian horor gitu? Nggak denger tuh kali itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Gitu. Mungkin yang cerita unik atau lucunya ada tuh? Ya unik lucunya sih ada. Yang naik itu nggak bayar banyak gitu. Nggak bayar? Iya. Kabur gitu? Kabur. Masuk gang. Berhenti di sini masuk gang katanya ada gang tembus kemana gitu. Banyak yang gitu. Jadi berhenti dulu di sini Pak, terus dia lari gitu? Iya. Bapak biasanya gimana kalau ketemu yang kayak gitu? Kalau saya sih diam aja. Kalau dia bilang, tunggu ya Pak, saya mau ambil itu ini. Dia gang, saya nggak mau ngikutin, takutnya curiga, ntar salah paham lagi gitu. Oh, jadi banyak yang kabur ya? Iya, kan kabur. Dulu itu, nggak tahu sekarang kan online bayar dulu. Kalau sukanya itu jadi supir taksi apa ya Pak? Sukanya kalau lagi bawa orang yang telah dari diskotik mabok. Jadi duit itu nggak ada serinya. Saya pernah sekali, ini ceritanya, dari stadium ke hotel, Nap Hotel tuh Mangga 2. Saya minta berapa? 60, bule kan. Dia naik 60 ribu. 60 ribu. Pas begitu udah sampai sana, hotel, dia ngasih 50-an tuh 12 lembar. 600 katanya. Good, thank you. Bagus, makasih katanya. Terus saya udah sampai ke pangkalan, saya sih orangnya kan ya nggak tahu deh dibilang baik nggak baik gitu ya. Dan gue dapet 600 minta 60, masa gue dikasih 600 gimana nih? Dia beli rokok, dibagiin. Beli rokok tuh tukang kopi berhentiin, seorang kasih kopi dari pangkalan tuh panjang kan di Hayamuruk. Pada ngopi semua. Lu dapet rezeki ngawinin ya ngawinin apa kan? Kalau bawa orang nyari cewek terus dapet ceweknya suka dikasih duit. Katanya ngawinin sistem supir taksi dulu sih gitu. Jadi penghulu lu ya kan. Itu tahun berapa Pak? Ya bangsa 1919-an. Hah? 1900 berapa tahu tuh? 908 kali. 98. Zaman Belanda. 1900. Enggak 90-an kali ya. 90-an ya. 1980-an dah. Mungkin udah 2000 kali. Iya, udah 2000, Ya, tahun 2007, segitu ya. 2001, 2002. Itu gitu. masih lumayan ya, 600 ribu Lumayan. tuh masih gede banget saat Gede, itu ya. emang. Oke deh, gue rasa cukup demikian episode pada kali ini spesial 2 juta subscriber. Makasih Pak Teto telah mampir dan bercerita di RJ5. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.